Hijaukan dan hidupkan dunia. Oke pemirsa, balik lagi, ketemu lagi sama channel kesayangan kita Derucci ya. Kali ini kita akan mengulas seputar pertanian hortikultura ya, untuk tanaman darat. Sudah nampak di layar kalian semua tuh, kita lagi berada di kebunnya Mas Wisnu, kebun yang dikelola oleh Mas Wisnu yang fokus di tanaman darat. Biasanya ini ditanamin melon, tapi melihat cuaca penghujan dia memilih untuk nanam cabai, sayur mayur dan teman-temannya. Kita nanti akan mengulas masalah skenario dan strategi menghadapi virus-virus pada pertanian cabai dan berbagai tips dan trik serta solusinya ya. Oke, pantengin terus ya, nanti bisa kita dapat informasi dan ilmunya. Sekedar informasi, Mas Wisnu itu praktisi pertanian yang sudah melegenda di Kabupaten Pekalongan. Beliau sudah sering menjuarai kompetisi perlombaan melon untuk tingkat Jawa Tengah ya. Ini kita mau tanya-tanya ke beliau untuk wawasan kita bersama, oke? Oke. Halo, selamat pagi, Bung Wisnu. Report kabarnya hari ini tanaman apa aja nih yang? Alhamdulillah saya. Ini apa? Kacang nih ya? Kacang, Kacang panjang ada. terus cabai. Kita lihat itu apa itu? Semangka Pak? Yang ada itu? Ada semangka. Oke, bagus juga. Tumpang sari ya, sedungnya. Nah, terus sekarang kan lagi banyak apa namanya virus Gemini ya di kacang itu. Antisipasinya gimana ini? Ada? Yang pertama kan memang vitalitas tanaman itu kan utama. Jadi ya terutama di rumahnya itu di bedengan di tanahnya itu kan harus memang banyak nutrisi di situ. Ya pokoknya berarti kecukupan lah ya, paling enggak kecukupan nutrisi untuk tanaman lah ya, makannya itu ya. Ya terus ini yang untuk botol ini apa ini? Oh, itu atraktan lah, perangkap lalat. Itu pakai apa ini dalamnya nih? Pakainya feromonnya lalat. Apa itu? Pokoknya hormon lah, hormon. Jadi ya semacam hormon lalat. Kalau sudah masuk ke dalam nggak keluar ya? Ini, ini banyak yang di dalam nih. Iya kan, lalat terbangnya kan seperti heli kan, tidak bisa horizontal, jadi tidak bisa keluar horizontal. Jadi dia bisa masuk nggak bisa keluar nih ya? Masuknya kan dia merambat turun terus merambat masuk ke dalam, tapi dia tidak bisa keluar. Nah ini yang perlu ditularkan pada petani yang lain nih. Masalahnya rata-rata petani buah itu banyak yang kena lalat buah pada busuk. Nah ini Bung Wisnu untuk tanaman cabai ini. Tanaman cabai ini dengan curah hujan yang sangat tinggi. Ya. Ini penyakitnya apa aja nih biasanya? Ini Bung Wisnu, ini kan tanaman cabai nih. Di musim penghujan ini penyakitnya apa aja nih? Biar petani-petani yang lain. Nah ini realita kehidupan. Ya. Tahun akhir 2023 menjelang 2024 itu kan hujan sudah sangat ekstrim. Akhir Desember pas itu, tapi walaupun hujan ekstrim tapi sinar matahari begitu luar biasa panasnya kan. Musim penghujan tapi ya panas. Nah itu cuaca yang panas, mendung, panas, mendung, panas, hujan, itu pengaruh di pertumbuhan daun. Populasi hama-hama penghisap itu sangat tinggi. Di sini berarti kan bisa ketemukan walaupun tidak kelihatan hamanya, tapi bisa diprediksi trip ini ada, tungau ada.
berarti ini ada dua jadi trip dan tungau. Nah ini jatuh di ini subur nih. Terus kemarin dari Deruci pakai apa aja nih untuk menangani masalah Setelah ini? kena ini sudah dua aplikasi pakai sitokininnya Deruci ya, sitokinin alami ya, sitokinin herbal. Tanaman yang memang fit, terus medianya juga baik, itu cenderung pemulihannya lebih cepat. Tapi perlu ya tinggal juga nanti tetap saya yakin yang parah-parah seperti ini nanti akan bangkit, yang akan rontok digantikan dengan tunas-tunas yang baru. Ya, oh yang putih-putih kecilnya ya, yang lontar-lontar ya. Mungkin Apa nih? kalau itu itu Jenisnya apis. Habis itu kutu daun. Ini sistem penanaman modern ini yang jarang kan untuk petani, karena petani itu kadang sudah berpikiran wah ragat. Nah itu padahal dia tidak berpikir bagaimana cara penanggulangan gulma, nah dengan terus bagaimana cara meningkatkan produktivitas. Nah ini yang perlu ditingkatkan oleh pejabat atau instansi terkait atau perangkat desa, itu kalau memang menginginkan masyarakatnya itu bisa maju di bidang pertanian. Nek kan ono sing model lemu loh. Jadi gini jembluk kayak jempolan ya. Ini sapi emang kan nanam. Permintaan pasar kan. Oh sini ya. Permintaan pasar kan enggak konsumen itu tidak mengenal varietas-varietas sapi luar, terutama luar negeri ya. Meksiko kan banyak. Meksiko, Belanda. Nah, ini kalau ini Anda itu melayani pasar mana ya? Lokalan atau lokal? Kebutuhan cabai lokal masih tinggi? Sangat-sangat kurang. Untuk varietas yang cabai hijau keriting itu enggak nanam? Nah ini yang ini berarti selang-seling ini semua ya ada ya. Menurut Mas Wisnu bagaimana tentang pertanian di Indonesia? Karena yang saya lihat itu banyaknya mayoritas petani tapi mereka tidak paham tentang apa yang dilakukan selama bertani. Jadi mereka itu lama bertani tapi tidak tahu apa itu pertanian sebenarnya, seperti itu. Bukan mereka tidak paham dan sebagainya, tapi memang mungkin keadaan yang memaksa ya. Proses pembelajaran itu seakan-akan seperti pendidikan itu hanya di gedung, di sekolah, di universitas. Di alam pun sebenarnya kita bisa, atau bahkan seharusnya kita tertuntut atau dituntut untuk mempelajari semua itu. Jadi dengan modal sumber daya alam yang begitu luar biasanya di tanah kita, tapi ada banyak pihak lain yang akhirnya para petani itu lompat, kompas, mangkas jalan. Akhirnya dasar-dasar pertanian yang itu yang paling penting, justru yang paling penting, paling mendasar itu malah seperti tidak penting secara umum. Pengolahan, contoh sekarang realitanya pengolahan lahan ala kadarnya seperti itu, dan lain sebagainya. Tapi justru komoditi yang mungkin menguntungkan beberapa atau bahkan banyak pihak yang jadi keuntungannya, seperti pengetahuan tentang apa itu pupuk N, apa itu pupuk fosfat, apa itu pupuk kalium, apa itu magnesium, apa itu
kalsium apa itu gunanya untuk apa itu Ya, kegunaannya rata-rata kurang petani paham ya. tidak mengetahui dan tidak acuh tak acuh pokoknya tanah ya ditanduri masa ora uripo. Tapi setelah ditanam akhirnya kan tanaman itu yang menjawab. Sebenarnya vitalitas tanaman itu yang didukung oleh kita sajalah manusia, menungso. Jajal kita makan panganan-panganan sing biasa-biasa tok lah, ora mengandung apa istilahnya apa? 4 sehat 5 sempurna. Iya, 4 sehat 5 sempurna. Jajal lah, mbok kono ngombe bodrek sak pabrik yang memeter bakal mari ya. Nek vitalitas tubuh tidak anu. Begitu pun dengan tanaman. Lah kebanyakan petani terjebak di situ. Iki serang hama atau serang penyakit atau ada muncul penyakit yang tidak diketahui, lari ke sarana produksi pertanian. Tapi sarana produksi pertanian menyediakannya yang super kelas tinggi. Kalau menurut saya dasar pertanian itu kan ya pengolahan lahan, pemupukan dasar, kebutuhan pupuk, Ya, itu terus kan kelas menengah itu baru pengendalian hama, penyakit, perawatan tanaman, urutannya kan seperti itu. Lah terakhir itu setiap forum apapun itu penyampaian atau penyebutan pengendalian secara mekanis, secara kimia, secara obat semprot dan sebagainya itu kan bagian terakhir. Itu seharusnya itu berarti kan pendidikan, jenjang pendidikan tertinggi lah. Kayak kemarin aku lihat di sawah aja ya, langsung di sawah dipraktikkan. Jadi ada pemahaman yang salah. Soalnya mereka pernah gagal panen, hasil yang dikeluarkan dari panen padi itu tidak maksimal karena waktu itu dia kebagian mes atau pupuk urea dan apa namanya itu Polska itu hanya 20 kilo untuk satu bau, itu berarti berapa itu? Nah itu dia merasa itu kurang dan kemarin malah dibombardir setengah kintal. Saya bingung, waduh kok banyak banget dong. Apakah jenengan, wah ini pasti nanti hasilnya bagus. Lah itu hanya insting mereka, anggapan mereka bahwa nanti kalau pupuk itu sintetis saya kasih lebih banyak pasti hasilnya lebih bagus. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa peran serta pemerintah yang terjun mendelegasikan orang-orang khusus di bidang pertanian itu langsung praktek di lapangan, itu yang memang kurang. Jadi pemahaman itu kurang. Karena apa, SDM petani itu enggak semuanya sama, berbeda-beda. Yang menerima teori enggak masuk juga ada, karena harusnya praktek. Makanya kalau dikumpulkan di balai desa, dijelaskan secara teori, itu belum tentu masuk. Nah itu saya sendiri juga bagaimana kita bisa membahas masalah ketahanan pangan, terus swasembada pangan itu bagaimana bisa terrealisasi. Kalau seperti ini kan sangat miris memang Indonesia ini. Untuk mekanisme perawatan virus dengan tanaman Mas Wisnu yang di sini ini bagaimana nih penanganannya? Gitu. Kembali lagi ke tadi ya. Mulai pengolahan tadi. Nutrisi, kecukupan, vitalitas tanaman. Itu penopang utama, pondasi utama untuk melawan virus ya. Penyakit aneh-aneh akhir-akhir ini kan. Nyatanya berbagai akademisi maupun pemerintah itu penelitian memakan biaya yang begitu besar tapi tidak menemukan formula yang realistis untuk penanganan itu. Berarti seharusnya akademisi maupun pemerintah itu kalau di sepak bola itu ada scout, pencari bakat atau pencari talenta. Sebenarnya banyak talenta yang
dari petani ya. Dari di akar rumput masyarakat itu banyak Banyak yang ditemukan tidak tersaring. ditemukan antivirus atau yang memang cocok untuk daerah-daerah tertentu. Karena berbasis probiotik ya, berbasis kebanyakan memang berbasis probiotik karena memang alam Indonesia itu sangat cocok untuk pengembangbiakan probiotik, sangat cocok karena lengkap, kelembaban tinggi, panas tinggi, curah hujan tinggi, daerah tropis. Pokoknya sangat cocok untuk pengembangan lain. Seharusnya itu dimanfaatkan dengan maksimal untuk kemajuan pertanian kita. Iya, masa kita masih kalah sih. Nah, kalau saya pribadi itu cenderung memang cocok dengan produk lokalan yang memang sudah yang bakterinya sudah Teruji. Satu teruji, dua memang cocok di alam kita. Oke guys, berhubung ini durasinya kepanjangan, kita potong jadi 2 video ya, biar nontonnya nggak terlalu lama, biar nggak ngantuk. Ya, jadi produk-produk yang dipakai sama Mas Wisnu itu untuk support antivirus, untuk imunisasi tanaman, untuk penyuburan, untuk booster juga. Itu pakai produk Deruci yang ada gambar wayangnya ini ya. Ini produk sudah eksis sejak 2009 sampai sekarang. Kalau untuk kebutuhan pertanian Anda, terutama masalah imunitas dan hormon perangsang tumbuh, jangan lupa pakai Deruci Biofertilizer. Oke, kita sambung ke part 2 ya.